kepada Bapak Profesor Dr. Ari Ramdhani STPMT. Kami mohon kesediaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alimul ulama al-kiram wabil khusus pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan yang pada hari ini hadir, yang kita muliakan, yang kita hormati bersama keluarga Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Selatan, Kakak Reza Pahlevi yang semangat luar biasa, dan yang kita muliakan Sekretaris Nadaogi, terima kasih atas kehadirannya mendampingi saya, Ketua LP Ma'arif PWNU Sumatera Selatan, Kakak Profesor Zudia. Dan di antara kita juga hadir Profesornya Yus selaku bagian dari LP Ma'arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama serta Majelis Pembina dan pimpinan daerah Gerakan Pramuka Sako Ma'arif Nahdlatul Ulama yang berbahagia. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua satu insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, silaturahmi dalam kerangka mengapresiasi sebuah kegiatan yang syarat makna yang kemudian diberi tajuk sebagai rapat koordinasi sekaligus sebagai media pelantikan bagi pimpinan Sako Ma'arif Nahdlatul Ulama di Sumatera Selatan. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah mengajarannya hingga kelak di yaumul jaza di kiamat kita pukul sobat darinya. Al-insanu malul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu adalah tempat lupa, tempat apa, sehingga tak salah kalau kemudian saya mengulang kesalahan saya, menambah kesalahan saya di awal dengan kembali mengulang salam pramuka. Salam. Kalau salah-salah dikit mana juga manusia. Lupa nggak pakai baju pramuka, nggak ada yang ingetin. Ini ketua juga nggak ingetin, kakak harus ingetin bahwa ini adalah acara pramuka. Saya berpikir tadi dengan Kanda itu kita akan menghadiri rapat koordinasi KP Ma'arif, tapi ternyata Sako yang lebih dahsyat lagi oleh Sako. Tadi Pak Kuarda, Kakak Kuarda, Kakak Reza Pahlevi menyebut bahwa ada ruang ketika kita berkhidmat di Gerakan Pramuka itu membangun generasi muda yang tentu saja bermakna, yang kemudian memiliki kriteria ampuh. Ampuh ini adalah akronim menurut beliau, A-nya itu adalah adaptif, kemudian modern, profesional, unggul, dan humanis. Ini izinkan karena setiap langkah kita harus bersinergi dengan arah dan orientasi serta kebijakan dari keluarga, maka saya berpesan agar ruang ampuh yang kemudian kita selalu menyebutnya pekerjaan kita di Ma'arif itu disertai dengan sebuah tagline, melayani dengan cinta dan penuh riang gembira. Tagline kita jangan lupa kalau di madrasah kita, di sekolah kita, pokoknya anak-anak kita, siswa kita, adik-adik kita layani dengan cinta dan penuh dengan riang gembira. Jangankan bullying, kekerasan seksual, orang mereka datang itu akan kita bawa pada ruang-ruang yang menggembirakan dan penuh dengan cinta. Ampuh ini boleh kita terjemahkan bahwa pada hari ini menurut pakar-pakar ahli manajemen strategik di Amerika, kita tengah mengalami sebuah dinamika zaman yang kemudian disebut sebagai VUCA. VUCA ini adalah akronim dari volatil, bahwa apa yang terjadi pada hari ini rapuh. Pengalaman masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk membaca masa depan.
semua hal yang terjadi unik dan tidak ada ruang pembelajaran baru, sehingga kita kerap kali menghadapi sebuah dinamika kehidupan yang seperti memasuki lorong yang gelap gulita, memasuki hutan belantara, sehingga ketangguhan kita di dalam menghadapi dinamika zaman ini harus menjadi kuat. Dan kekuatan seorang manusia terletak pada bagaimana dia menjalin hubungan antar sesama manusia. Kita selalu percaya bahwa di dunia ini tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Maka gerakan pramuka ini harus mengingatkan pada siapapun yang menjadi anggotanya agar selalu beriringan tangan, bergandengan tangan menghadapi dunia yang serba bergejolak. Kemudian kita menghadapi dunia untuk punya adalah uncertainty, bahwa dunia yang kita hadapi adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ketika menghadapi dunia ketidakpastian, maka sekali lagi kemampuan kita di dalam membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholders kehidupan itu menjadi penting. Sehingga pendidikan tidak sekedar pola pengajaran, tetapi membangun sebuah ekosistem pendidikan di mana siswa-siswa kita, anggota-anggota pramuka kita adalah orang-orang yang harus senantiasa mampu belajar, karena untuk menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, maka ilmu-ilmu itu tidak cukup satu ilmu interdisipliner menjadi bagian penting ketika kita menghadapi dunia kehidupan kita. Kemudian saya adalah kompleksiti, bahwa dunia kita semakin kompleks, semakin rumit. Kalau dulu talenta seseorang itu banyak orang yang memahami banyak hal, kalau sekarang nampaknya kita harus menjadi orang-orang yang spesialis. Dan ketika spesialis dia dituntut menjadi generalis. Lagi-lagi arah dan orientasi kehidupan bermakna kita terletak dari cara kemampuan kita untuk membangun jejaring di antara kita. Kemudian A-nya adalah ambiguity. Ketika nilai-nilai kebenaran itu kerap kali menjadi sesuatu hal yang saru. Apakah benar dan salah, baik dan buruk, kita tidak tahu lagi, karena informasi yang dijejalkan pada kehidupan kita itu sudah masuk pada ruang-ruang yang sangat pribadi. Bahkan ketika di toilet pun kita bisa baca berita-berita, dan ini kerap kali mengganggu objektivitas seorang manusia. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh gerakan pramuka harus mewarnai orang-orang yang adaptif. Dia tetap menggunakan teknologi, tetapi pada sisi lain mempertahankan nilai-nilai. Tidak mudah share, dia selalu menggunakan akal dan logikanya ketika dia menjadi bagian dari sebuah dinamika hidup yang adaptif. Bahwa kemudian dalam konteks adaptif ini mengarah pada pemahaman dan pengalaman kita menggunakan perangkat-perangkat yang modern, M-nya untuk modern. Salah satu kompetensi yang diinginkan oleh World Economic Forum ketika kita menyiapkan generasi bangsa pada tahun 2025 adalah kemampuan dan pengembangan teknologi dan kebijakannya. Maka saya mengajak pada kakak-kakak pramuka ini untuk mengetuk tularkan pemahaman terhadap banyak hal ke anggota-anggota pramuka, baik dari siaga, penggalang, pandega, dan lain sebagainya, itu dengan perangkat yang modern. Simpul-simpul kali misalnya, itu proses pembelajarannya bisa dilakukan dengan menggunakan YouTube dan lain sebagainya, dan menggunakan device-device yang boleh jadi dalam konteks hari ini diberikan sesuatu pendidikan yang lebih modern. Tidak kemudian bertahan pada model-model klasikal, tetapi juga mulai menyentuh pada ruang-ruang yang menggunakan energi dan menggunakan jejaring secara internasional. Sehingga kita pun memahami bagaimana kepanduan-kepanduan atau gerakan-gerakan pramuka di negara lain, mereka mengadaptasi berbagai device, perangkat, sehingga anak-anak kita kelak, adik-adik kita di siaga, di penggalang, ketika mereka menjadi bagian dari masyarakat yang sesungguhnya, mereka tidak lagi menjadi insan yang gaptek, tidak orang yang gagap terhadap teknologi, tetapi mereka adalah orang yang tegak di dalam menjalani kehidupannya dengan berbagai perangkat-perangkat yang modern.
tidak sekedar pandai tali menali, tetapi juga pandai melakukan coding untuk membangun sebuah program berbasis komputer. Kemudian yang berikutnya adalah profesional. Profesional secara mudah kita menyebut definisinya selalu sederhana. Profesional adalah melakukan sesuatu sesuai dengan ilmunya. Kita punya kaidah yang sederhana, sesuatu hal yang dikerjakan bukan orang yang ahlinya, gue ahliha, maka ujung-ujungnya paham dari syarah. Ini menandakan bahwa seorang kader Gerakan Pramuka adalah orang yang terus belajar di dalam kehidupannya. Siapapun kita punya majelis pembina, sudah profesor, sudah doktor, tetapi tidak artinya berhenti belajar. Kakak kita Reza Pahlevi, beliau sudah memasuki ruang yang penuh dengan pengalaman birokrasi yang luar biasa. Sekarang analis kebijakan utama, tetap harus belajar. Karena untuk menjadi seorang profesional, dia harus mengupdate, memutakhirkan ilmu pengetahuan. Ajaklah pada seluruh bagian dari anggota Gerakan Pramuka Sako Ma'arif untuk senantiasa belajar. Karena hanya dengan itulah maka kita bisa menaklukkan dari seluruh dinamika kehidupan kita. Hanya orang-orang yang pintar yang akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Kemudian arah dan orientasi Gerakan Pramuka di Sako Ma'arif untuk Sumatera Selatan ini juga diarahkan untuk menjadi insan yang unggul. Unggul tentu saja bukan sekedar mereka yang memiliki kecerdasan, tetapi dibingkai dengan nilai-nilai yang berorientasi pada akhlakul karimah. Dia cerdas secara intelektual, dia cerdas secara emosional, dia cerdas secara fisikal, dan dia cerdas secara spiritual. Saya ingin berpesan, kalau misalnya kecerdasan intelektual biarkan di madrasah dan sekolah kita, kecerdasan emosional menata dan mengelola agar orang tetap sadar menanggapi berbagai persoalan, tetap tenang ketika menghadapi berbagai tantangan, itu adalah tugas kita. Konon katanya, saya diajarkan orang yang tenang itu cenderung akan memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki ketenangan. Bahkan ada nasihat yang disebut, jangan engkau mengambil keputusan ketika engkau marah, sebab ketika engkau marah setengah kecerdasan mulai hilang. Kemudian kita pun punya kaidah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim, bahwa di Gerakan Pramuka juga harus dilatih dan dididik agar badan-badan setiap anggota pramuka harus sehat. Kenapa sehat? Nasihat orang tua kita pun selalu bilang, jangan pernah ngambil kebijakan ketika kau sakit, sebab setengah kebijaksanaanmu sedang hilang. Jangan ngambil keputusan ketika kau sakit, setengah kebijaksanaanmu lagi hilang. Bahkan para ulama kita menyebut wasiat yang diberikan oleh orang yang tengah sakaratul maut itu boleh dinafikan. Membangun kecerdasan emosional, membangun kecerdasan fisik dengan berbagai aktivitasnya. Ada aktivitas berkemah, ada aktivitas olahraga, sampai dengan gerakan pencinta alam. Ini menjadi bagian penting dan hal yang tak boleh dilupakan. Bagaimana membangun sebuah kecerdasan yang memiliki basis pada nilai-nilai spiritual atau yang kita sebut sebagai kecerdasan spiritual. Sadar bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah nilai-nilai yang akan ditakar dan diukur berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari kerja kita sebagai makhluk yang memiliki penciptanya. Unggul tidak boleh sekedar dipahami hanya sebagai orang yang cerdas, tetapi dia adalah insan yang sehat, insan yang bijaksana, insan yang suka menolong sesama, sebagaimana dasar dharma di dalam Gerakan Pramuka. Dan yang terakhir, kalau ampuh itu kemudian humanis, sudah A-nya adaptif,
modern, profesional, unggul, dan yang terakhir itu adalah humanis. Seorang anggota pramuka selalu memiliki integritas yang baik. Dia selalu bicara jujur, bicara apa adanya, tidak ada apanya. Dia selalu berdiri pada kebenaran dan kebaikan. Tetapi diajarkan tentang bagaimana menyikapi sesuatu hal secara proporsional. Jujur itu harus, tetapi humanis itu wajib. Humanis dan integritas itu beriringan. Kita sadar kalau kita belajar tentang integritas bahwa jujur adalah pangkal dari kehidupan kita. Izin kalau saya menyebut bahwa saya bisa lulus dari kelas 1 ke kelas 2 waktu SD itu karena saya dipercaya oleh guru kelas. Bisa dari SD ke SMP, dari SD ke Madrasah Sanawiyah karena dipercaya oleh kepala sekolah. Saya bisa menjadi seorang dosen karena dipercaya oleh kepala prodi, ketua prodi. Saya bisa menjadi direktur karena saya dipercaya oleh rektor. Saya bisa menjadi direktur jenderal karena saya dipercaya oleh pimpinan saya. Saya bisa jadi sekjen, saya bisa menjadi ketua LP Ma'arif karena dipercaya oleh pimpinan saya. Bahwa seluruhnya, seluruh kehidupan kita sangat tergantung dari kepercayaan. Dan sumber dari kepercayaan itu adalah kejujuran. Tapi jujur itu perlu diolah sedemikian rupa. Jangan jujur itu polos. Kalau pada hari ini saya ketemu dengan Kanda, kakak Reza Pahlevi, saya jujur. Kalau ada yang nanya di jalan, tadi yang melatih siapa? Wanda, siapa? Pak Reza Pahlevi, yang mana itu? Yang Rabun, saya bilang. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Kalau berrabun itu tersinggung. Orang yang humanis itu tetap jujur, tetapi dia bilang yang berkacamata. Kemudian saya bilang yang gendut. Kakak Reza kalau dibilang gendut marah. Ya, kalau pengen bagus humanis bilanglah kelebihan berat badan. Ya. Kalau ketemu dengan teman yang botak, jangan bilang botak, enak. Berambut pendek. Dan begini, asal tahu Rasulullah SAW uswatun hasanah, teladan pada kita semua, adalah orang yang memiliki gelaran Al-Amin. Sehingga dari kecil Rasulullah baginda kita selalu bicara tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta atau jujur. Jadi ketika cerita tentang sesuatu hal yang luar biasa, misalnya membelah bulan, misalnya hijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, singgah di Sidratul Muntaha, itu orang percaya karena baginda Rasulullah tak pernah berbohong. Maka saya berpesan, tak boleh berbohong. Walaupun guru ngaji kita menyebut bahwa boleh 3 hal untuk berbohong. Hanya 3 hal aja, istisnanya cuma 3. Apa itu? Yang pertama, berbohong sama istri, boleh. Serius ini kakak. Jadi kalau misalnya istri kita masak, kemudian istri istri kita masak, pas di gelas, pas masuk pertama itu, sebelum dimakan pun harus bilang lemaknya gitu. Kalau keasinan bilanglah semuanya enak. Kalau ditanya cantikkah istrimu, the most beautiful in the world, yes, wanita tercantik di dunia itu adalah engkau. Apakah aku langsing? Yes. Itu boleh nggak? Bohong istri boleh loh, dibolehin. Ya mana mungkin kita nyebut istri kita perempuan tercantik di dunia, orang ada yang lebih cantik gitu ya. Tapi bikinlah perempuan itu senang dan lain sebagainya, itu hanya boleh. Kemudian yang melindungi agama dan melindungi nyawa. Tapi lepas dari semua itu, kalau engkau tak mampu jujur, pindahkan pembicaraan atau diam. Misalnya menyangkut rahasia. Anda itu saya pernah dengar keributan Kanda sama istrinya, Kanda Ugi maksudnya. Istrinya nanya, Kanda Ugi selingkuh ya? Tidak setia ya? Kanda Ugi
bilangnya begini, ya Allah ya Karim, percaya sama orang lain atau percaya sama suamimu? Aku ini adalah orang yang mendampingimu selama puluhan tahun. Cintaku semuanya telah kupersembahkan buat hidupmu. Ceritalah tentang gunung yang kudaki, badai yang kuterjang, lautan yang kudaki. Kemudian istrinya diam, tersenyum. Padahal itu tidak menjawab pertanyaan. Pertanyaannya itu selingkuh apa enggak gitu ya? Jawabannya percaya orang, percaya saya gitu. Nah, cara seperti itu tetap menjaga kejujuran. Saya bukan ngajarin yang kakak ya, tapi bahwa kemudian itu yang disebut dengan humanis. Humanis itu adalah ketika dia bicara tentang sebuah kebenaran, sebuah fakta, selalu memiliki kemampuan tabligh kalau dalam sifat-sifat kriteria Rasul. Dia adalah orang yang mampu memiliki kemampuan memilih diksi kata yang terbaik, mampu memilih dan memilah kata, merangkai menjadi kalimat yang bermakna, menjadi frasa-frasa yang menyentuh jiwa orang tanpa mengganggu harga diri orang yang tengah dihadapinya. Itu semuanya harus melengkapi aktivitas kita di dalam gerakan Pramuka. Ciptakanlah generasi muda yang adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Saya kira itu saja catatan dari saya, dan sekali lagi terima kasih atas ucapan atau peringatan hari lahir Ma'arif ke-95, dan waktunya lebih cepat, dan saya senang-senang saja. Dan mari kita hadirkan sistem dan lembaga pendidikan terbaik bagi anak bangsa dengan penguatan 4 kecerdasan tadi, dengan sifat dan tagline menjalankan pendidikan dengan cinta dan penuh riang gembira. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Rasanya ingin menutup dengan pantun, tapi saya khawatir salah. Tapi kalau maksa juga boleh. Kandawi yang sono. Siang tarik, siang terik minum teh tarik. Tak lupa menghisap sebatang cumi. Wallahul muwaffiq ila Mohon Bapak Profesor Dr. Eldan mengambil tempat di depan, didampingi dengan Ibu Rektor Universitas Kota Palembang, Bapak Ketua Kuartir Daerah Sumatera Selatan, Bapak Sekretaris PP Marit Besar, dan Ibu Ketua MP Marit Sumatera Selatan untuk memotong tumpeng. Ini ketua MP Marit kita, sekretaris MP Marit jauh-jauh kan dari luar kota. Dan pelantikan Sako Marit Sumsel. Pakai tumpeng. Ini cara yang humanis. Cara yang humanis itu setiap makan itu harus doa. Ya. Doa itu dikhususkan misalnya begini. Boleh nggak kita makan? Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh? Silakan terjemahkan. Apa coba? Allah lindungi aku dari godaan setan laki-laki dan setan wanita. Cuma tidak proporsional. Jadi jangan pernah ngambil pempek doanya Allah menjadi nasihat. Terus Allah membarik tanah, membarik tanah, makin apa? Mas. Ya. Pempek ini saya hadiahkan pertama bukan buat bapak-bapak ya. Buat kamu kemana makan? Ya. Baru setelah ini keluarga. Semoga film Maharif ke depannya semakin berjaya dan semakin sukses. Amin. Amin. Kalau bilang begini, tidak betul kalau suami banget. Ada dulu ini. Buat keluar. Keluarga. Selanjutnya
Kalau ini saya mau nyuapin ya. Kali ini boleh disuapin Bapak ya. Yang besar, tapi Mau nyuapin? Jangan. Semangat dan sukses selalu. Tunggu yang lain. Tempe. Iya. Harusnya pidato halal ini. Enggak. Setelahnya kami mohon kesiapan untuk bersama dulu Bapak dan Ibu. Benar juga. Mulai tadi saya kasih 4 terima 3. Ini orang pidato. Setelah pidato kurang begini. Demi keadilan saya harus ambil satu lagi. Iya. Demi keadilan. Saya sama. Ya, Untuk barang sebenarnya pegang pempeknya Bapak Ibu. Hah? Untuk. salah tidak pernah mungkin. Boleh untuk para kiai untuk bergabung berfoto. Terima kasih, Pak.